Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan untuk materi keempat ya dari mata kuliah program K3 di semester ini. Baik, tujuan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, rekan-rekan diharapkan bisa mampu menjelaskan konsep program manajemen ya. Kemudian rekan-rekan diharapkan mampu menjelaskan manajemen sumber daya program dan menetapkan rencana anggaran program. Ya, rekan-rekan, untuk kita bisa mengimplementasikan program K3 yang baik di tempat kerja, lancar ya, dan bisa mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan, maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Dalam hal ini kaitannya dengan manajemen program ya. Implementasi program keselamatan dan selatan kerja ini tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan kualitas produk ya, kemudian kualitas proses dan juga servis kualitas dari pelayanan. Kemudian juga berdampak pada moral perusahaan yang lebih baik ya, atau image perusahaan yang lebih baik. Kemudian bisa meningkatkan program atau meningkatkan rekrutmen karyawan dan mengurangi retensi karyawan gitu ya. Kemudian bisa juga meningkatkan image tadi atau reputasi perusahaan baik di mata customer ya, di mata supplier maupun di mata masyarakat. Core elemen dari program manajemen K3 yang pertama adalah kaitannya dengan manajemen leadership. Kemudian yang kedua adalah partisipasi pekerja. Kemudian yang ketiga adalah hazard identification dan assessment. Yang keempat hazard prevention dan control. Yang kelima adalah edukasi dan training. Yang keenam adalah program evaluasi dan improvement. Dan terakhir adalah coordination and communication ya, untuk multi-employer work site. Baik, yang pertama adalah kaitannya dengan manajemen leadership ya. Rekan-rekan, mulus atau tidaknya ya, lancar atau tidaknya program K3 dilaksanakan di tempat kerja adalah bergantung pada yang pertama kaitannya dengan manajemen leadership ya, dimana kita perlu memastikan bahwa memang ada komitmen ya dari manajemen leadership ini untuk mengimprove ya pelaksanaan program-program K3 di tempat kerja. Kemudian manajemen leadership ini juga bisa berperan di dalam meningkatkan value dari organisasi ya, atau nilai-nilai K3 di organisasi ini atau di tempat kerja ini. Kemudian dari sini juga manajemen leadership ini bisa mensupport jalannya program K3 ya, melalui support dalam bentuk SDM ya, ataupun sarana prasarana lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program nanti ya. Kemudian manajemen leadership ini juga bisa menjadi role model ya, role model bagi para karyawan ya, dalam kaitannya dengan implementasi K3 di tempat kerja ya, sehingga nantinya perilaku keselamatan yang terbentuk harapannya adalah bisa dimulai dulu dari pimpinan gitu ya, bisa dimulai dulu dari pimpinan, dari level manajemen, baru nanti kita perlahan menjangkau pelaksana di tingkat pelaksana di tempat kerja. Oke, sebagai contoh ya, manajemen leadership ini juga bisa berperan sebagai contoh yang baik di dalam pelaksanaan K3, misalkan menggunakan APD ya, PPE yang dibutuhkan di tempat kerja, atau melakukan tindakan-tindakan keselamatan yang lainnya. Ya, di sini manajemen leadership ini juga besar sekali perannya dalam mengkomunikasikan komitmen ya terhadap keselamatan kepada pekerja ya, dimana tadi mereka bisa menjadi role model, bisa menjadi contoh yang baik bagi pekerja gitu ya, yang paling dekat dengan pekerja.
Kemudian manajemen leadership ini juga perannya adalah mendefine tujuan program dan ekspektasinya atau targetnya gitu ya. Jadi di tingkat manajemen inilah nantinya terbentuk tujuan-tujuan program yang direncanakan pada saat mendesain program tadi ya, kemudian bagaimana target yang ingin dicapai ya. Kemudian manajemen leadership juga berperan mengalokasikan resources yang sesuai untuk sesuai dengan kebutuhan program dan bagaimana nantinya performance yang diharapkan ya dari implementasi pelaksanaan program K3 di tempat kerja. Selanjutnya adalah worker participation ya, di mana di sini setiap pekerja yang ada di area kerja itu harapannya adalah bisa dilibatkan ya di dalam pelaksanaan program ya, mulai dari analisis kebutuhannya sampai desainnya sampai penetapan programnya gitu sampai ke implementasi dan evaluasi ya. Harapannya dengan kita melibatkan para pekerja ini dalam setiap tahapan program, maka nantinya bisa meningkatkan ya angka partisipasi atau berdampak pada sasaran program yang lebih efektif dan efisien gitu. Kemudian di sini untuk worker participation ini ya, partisipasi pekerja ini juga bisa mengencourage para pekerja ya untuk bisa mulai membudayakan melaporkan kaitannya dengan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja ya. Kemudian juga meningkatkan partisipasi pekerja pada setiap program K3 yang dilakukan. Kemudian melibatkan pekerja dalam setiap aspek atau dalam setiap tahapan program yang disusun ya, dan memberikan akses ya untuk kaitannya, memberikan akses kepada pekerja untuk kaitannya berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya di tempat kerja. Segala hal tentang informasi yang berkaitan dengan K3 di tempat kerja, pekerja punya akses yang sama gitu ya, tanpa dibeda-bedakan. Dan bisa keterlibatan tadi atau poin-poin tadi ini bisa menghilangkan barir ya, atau penghalang antara batas ya antara pekerja dengan level manajemen dalam hal implementasi program K3. Baik, mungkin demikian terkait dengan partisipasi pekerja. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hazard identification dan assessment.